Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadi Capa, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar, Kementerian Agama. Saat ini saya akan melaksanakan PPL untuk rencana aksi yang kedua, pertemuan pertama di MTS Swasta Sidikala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat lagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Ketua kelas hadir semua. Nah, sebelum kita masuk materi pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doanya. Bismillah. Oke, sebelum masuk materi, coba diperhatikan di bawah mejanya masing-masing. Kalau ada sampah, diambil supaya enak belajar. Nah, oke, kita lanjut sebentar saja. Kita akan masuk ke materi baru sesuai dengan arahan saya. Dan kita sekilas minggu lalu telah membahas tentang perubahan sosial budaya. Ya, sesuai dengan yang kita buatkan di PowerPoint yang sudah saya buat di depan ini. Nah, sebelum kita masuk lagi lebih dalam, ada pertanyaan. Dan perubahan sosial budaya. Dulu orang belajar menggunakan kertas, ujiannya hanya menggunakan kertas. Lalu sekarang berubah menggunakan handphone. Dulu ujiannya menggunakan 2 lembar kertas, ditulis di selembar kertas, dikirim ke gurunya. Sekarang lain, menggunakan Google Form. Dulu orang menelpon, melakukan komunikasi dengan dunia luar hanya menggunakan surat. Sekarang menggunakan handphone. Lebih canggih lagi, handphonenya cuma suara. Sekarang menggunakan wajah, disebut dengan video call. Apakah itu perubahan? Perubahan itu menuju yang lebih baik. Nah, terkhusus untuk materi kita di kesempatan ini, kita akan membahas perubahan sosial budaya di bidang globalisasi. Apa itu globalisasi? Ya, ini udah saya buat sekitar 5 materi. Nah, kelompok Indonesia. Nah, Indonesia. Oke. Kelompok kedua mana, Pak?
memahami itu apa arti globalisasi. Nah ini kan agak sempit saya geser kemarin. Ya, ini dapur punya. Pada semua berbanyak. Nah, lihat, apa tujuan kita mempelajari materi tentang perubahan sosial budaya ini, terkhusus tentang globalisasi. Ada 3 pertemuan kita, 2 pertemuan, maaf, 2 kali pertemuan. Nah, tujuan mempelajari ini yang pertama, kita memahami apa kira-kira dampak yang dihasilkan oleh globalisasi. Bicara dampak ada 2 atau 3? Pasti 2. Positif dan negatif, baik dan buruk. Itu satu paket, positif dan negatif, baik dan buruk. Nah, di sini kita bagi menjadi 2 pertemuan. Untuk pertemuan ini kita bahas dampak positif dari globalisasi. Apa dampak baiknya? Pertemuan kedua akan membahas dampak negatifnya. Lalu kita simpulkan. Dah, itu sekedar pengantar untuk tujuannya. Sudah saya lanjut. Nah, ini dampak globalisasi. Ya. Lihat, yang pertama, kita hidup di era globalisasi. Kita hidup di era globalisasi. Sebelum masuk ke globalisasi, global, sesuai dengan gambarnya. Apa kan? Bulan dunia. Banyak tangan. Artinya apa? Berarti globalisasi itu adalah perubahan yang besar. Bagus. Ada lagi perubahannya menyeluruh. Kita ulang ya. Globalisasi adalah perubahan yang besar dan menyeluruh. Artinya semua sudah bisa menjangkau. Bisa? Ada enggak orang Indonesia yang tinggal di Arab Saudi? Ada. Melalui apa bisa tinggal? Komunikasi kan? Iya kan? Itu artinya globalisasi, perubahan yang menyeluruh dan besar. Nah, kita lanjut. Nah, ini globalisasi menurut Selo Sumarjan. Selo Sumarjan itu pakar sosiologi. Ya, kalau untuk pelajaran SMA, pakar sosiologi. Namun karena kita berada di ranah MTS, SMP sederajat, ini digabungkan ke dalam pelajaran IPS. Nanti SMA kita bakal tahu. IPS itu terbagi menjadi geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Ada 4 pembagian dari IPS. Oke? Sekedar informasi, kita lanjut. Nah, apa dampak positif? Satu, lihat. Semakin lihat gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama, handphonenya masih tunit-tunit ya kan? Hanya menggunakan tombol-tombol begini. Pencet. Nah, sekarang tinggal sentuh. Ya. Nah, lebih canggihnya lagi lihat gambar pertama. Bisa ngomong dengan orang luar negeri tanpa menggunakan handphone. Menggunakan Zoom. Ya. Oke. Lanjut yang kedua. Nah, ini dia. Adanya pertukaran budaya. Jadi ini yang kita bagi sama-sama ini tadi ada. Ya. Saya ngasih pengantarnya. Kita lihat. Yang pertama itu tari reok Ponorogo dari Jawa Timur. Yang kedua seni angklung. Yang ketiga tarian Bali. Lihat gambar terakhir. Itu siapa? Orang bule. Luar negeri. Ngapain ke Indonesia? Belajar nari. Berarti semakin terbukanya komunikasi antar dunia. Yang kedua terjadinya pertukaran budaya. Lanjut. Nah ini, lihat. Yang pertama itu pasar apa? Tradisional kan? Jualan sesama satu daerah, benar? Lalu meningkat menjadi kegiatan
atau sekarang disebut lagi dengan istilah MEA, Masyarakat Ekonomi Asia. Ya, oke, lanjut. Nah, inilah dampak negatifnya. Stop sampai di sini. Ya, karena materi kita ini hanya membahas tentang dampak positif. Berarti apa yang baik dari globalisasi ini, itulah yang kita lihat. Dan kalau negatifnya kita tinggalkan. Nah, kira-kira secara tidak langsung globalisasi ini sudah menjadi bagian dari hidup diri kita sendiri. Ya, misalnya kalian sehari-hari menggunakan handphone kan? Iya kan? Nah, kira-kira apakah semua, jawab aja, apakah semua anak-anak seumuran kalian ketika menggunakan handphone itu baik atau buruk? Hah? Berarti ada yang baiknya, ada yang buruk. Yang baiknya kita ambil atau kita tinggalkan? Yang buruknya tinggalkan. Ya. Nah, lihat, kita lanjut. Lihat nih. Ada saya buat videonya sedikit ini. Perhatikan ya, nonton dulu kita. Perkembangan teknologinya. Kalau bicara globalisasi itu bicara perkembangan, bicara perubahan. Ya, perkembangan dan perubahan. Ya, kalau dulu zaman sebelum masuknya teknologi dan globalisasi, kalian lihat sendiri kalau dulunya itu menulis di papan tulis menggunakan pertama kapur, yang kedua spidol. Maju kah itu? Globalisasi kah itu? Perubahan kah itu? Nah, sekarang menulis bagaimana? Nah, ada terobosan terbaru. Ya, papan tulisnya itu merekam apa yang kita ucapkan. Jadi gurunya mengajar hanya memodal percakapan. Silakan lihat ini. Nanti papan tulisnya mencatat sendiri. Itulah saking canggihnya perubahan globalisasi. Ya, lanjut. Bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan hingga tahun ke depannya. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi ini meningkat tajam, terutama teknologi komunikasi. Oleh karena itu, generasi milenial harus memiliki talenta digital agar tak tergerus perkembangan zaman. Dalam dekade terakhir,
Sudah punya sosmed semua? Punya semua? Punya semua? Punya Ustaz. Facebook? Punya Ustaz. Ya. Punya Ustaz. Instagram? Punya Ustaz. Twitter? Punya Ustaz. Pet? Enggak, ini belum generasi milenial kan ya? Ada? Ada? Tadi, oke lanjut. Ada. Curhat di sosial Media. curhat itu sama siapa? Bentar ya. Supaya dilihat orang, supaya dikomen orang ya. Bagus itu. Enggak Ustaz. Enggak kan? Enggak Ustaz. Udah laksanakan ya. Iya. Oke, lanjut. Yang tidak punya sosmed disebut kakak alias kolot, ya kan? Nah, lama-lama nanti kawan-kawannya gak punya seperti ini kena bully-bully. Itulah dampak dari perkembangan perubahan sosial budaya di bidang globalisasi. Sekarang anak SD, ya, anak SD nangis, yang mendiamkan orang tuanya tuh enggak? Masalah apa? Nah, jadi jangan-jangan nanti baru lahir bayinya dikasih langsung bikin status curhat di sosial Media. Oke, lanjut. Stop mengeluh di sosial Media. lanjut. Tulis status curhat. Kalau tadi saya bilang kan? Nah, jumlah-jumlah inilah dari semua penggunaan aplikasi-aplikasi yang tidak penting, yang tidak baik. Apa misalnya? Itulah yang lagi tenar sekarang. Yang kayak gini. Free Fire, Mobile Legend. Nah, ya, bisa saja penggunaan game-game seperti itu bermanfaat kalau dikaitkan ke dunia pembelajaran. Nah, nanti saya kasih tugas dari Google Form. Ya, biasanya kalau kita ujian, ini sambil ya, karena materi kita ini singkat. Jadi saya kasih banyak pertanyaan. Misalnya, kita ujian, biasa tulis di lembar kertas. Benar? Yang lain mau ke sana, mau ke sini, bantu-bantu kunci jawaban. Benar? Nah, lalu ketika selesai ujian, kumpul lembar soal. Sekarang lebih canggih. Ada yang namanya Google Form. Kalian isi sendiri biodata kalian buat rincian di mana tempat tinggal, alamat dan segala macam. Lalu nanti dikasih link ujian. Kalian ujian dari handphone. Nah, ada dampak positif negatifnya. Bisa nyontek. Nah, orang biasa kalau menggunakan handphone langsung pikiran googling, benar? Ternyata tidak. Itu bisa dikunci. Terakhir, ketika mengumpul langsung jawabannya, nanti jawaban kalian ternilai otomatis. Jadi kalau nilai 0, nah, kalau belum menggunakan lembar kertas, enggak kan? Periksa dulu satu-satu. Benar? Nah, sekarang enggak. Lebih canggih lagi disebut dengan Google Form. Itulah perubahan sosial budaya di bidang globalisasi. Ini ada beberapa macamnya, jangan nanti bingung. Ada globalisasi, ada modernisasi, ada westernisasi. Ya, yang kita bahas di sini hanya globalisasi. Kalau pertemuan berikutnya bisa kita bahas tentang modernisasi dan globalisasi. Lanjut. Kemudian, bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi akan menjadi solusi dalam mengurangi dampak negatifnya. Ayo, bijaklah dalam menggunakan media sosial, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, dari video tadi, globalisasi memulai bermanfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia.
secara nggak langsung. Nah, saya potong-potong video. Ya, secara tidak langsung, terasa atau nggak terasa, apakah globalisasi itu memberikan dampak yang bagus buat kalian? Kita ambil bagusnya dulu, besok kita bahas yang buruk. Apakah globalisasi itu memberikan dampak yang bagus buat kalian? Ya, pasti. Nah, sekarang kita ujian KSN. Dan ujiannya menggunakan online. Itu globalisasi ya, perkembangan. Ingat, segala sesuatu kalau kita bicara di ranah penggunaan teknologi, perdagangan, pembelajaran, yang namanya ada perubahan itu termasuk dalam globalisasi. Ya, lanjut. Oke, untuk itu, mari kita bahas berbagai dampak dan pengaruh positif atau negatif globalisasi. Selamat memperhatikan ya.
Itulah kalau bicara dampak. Bisa sampai di sini kan? Bisa. Setelah melihat menyaksikan PowerPoint kita tadi sebentar dan tayangan video, ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Saya kasih gambar tadi kan? Ada gambar anak-anak, ada gambar perdagangan. Nah, kita bicara kemana dulu? Ya, jangan fokus ke gambar-gambar yang saya buat, lalu nggak tahu apa artinya. Ingat, kita menganalisis ya. Perhatian yuk. Sekarang pembelajaran itu sebenarnya berpusat kepada siswa. Jadi saya hanya ngasih gambar, ngasih sekedar materi, sedikit penjelasan, lebih banyak kalian yang menganalisisnya. Beda menganalisisnya, beda menjelaskan. Dan ingat, itulah yang kita pelajari sekarang. Kalau tuntutan kurikulum sekarang, semua peserta didik itu harus memahami itu apa arti HOTS. Nah, misalnya ini contohnya. Ibu kota negara Mesir, Kairo, atau ibu kota negara Indonesia, Jakarta. Dulu gitu soal kita kan, iya kan? Sekarang nggak boleh itu lagi. Nah, kalau sih buat seperti ini, negara ini mempunyai 5 pulau besar. Negara ini mempunyai 38 provinsi. Negara ini akan memiliki ibu kota negara baru di Kalimantan. Pertanyaannya, berdasarkan ciri-ciri tersebut, negara mana yang kita kenal? Indonesia. Itulah sekarang salah. Ya, bukan lagi ibu kota negara Indonesia, Jakarta, bukan. Ingat ya. Nah, kalian dipaksa untuk berpikir dan berkreativitas. Nah, jadi saya tanya, saya kasih gambar-gambar. Kira-kira apa itu arti globalisasi? Ya, angkat tangan. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran terhadap dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Oke, ayo tepuk tangan. Artinya, berdasarkan pengertian kawannya, globalisasi itu adalah perubahan yang terjadi secara menyeluruh. Ada lagi? Ada lagi tidak? Apa itu globalisasi? Ayo. Ayo Jejak. Ayo, apa? Globalisasi juga merupakan sebuah proses terbentuknya sistem organisasi dan sistem komunikasi. Oke, organisasi dan sistem komunikasi internasional. Lagi. Paling. Hah? Tekad. Jejak. Hah? Tekad. Oke, udah benar jawaban. Ya, itulah globalisasi. Nah, selanjutnya, nah ada diskusi kita. Nah, ini yang saya minta tadi. Oke, lihat. Lihat. Nah, kelompok Indonesia. Oke. Kelompok Inggris. Dari negara ini semua ya. Kelompok Irak. Kelompok Irlandia. Kelompok Italia. Kelompok Islandia. Kelompok negara India. Negara kecil-kecil lagi. Udah lihat? Ada kan? Apa judulnya? Halo. Lembar kerja. Ada petunjuk umum. Pelajari kasus di bawah ini. Bukan di bawah kertas ini ya. Di bawah kolomnya. Nah, ada dibuat situ. Perilaku kehidupan yang terjadi masyarakat dewasa ini. Blang. Nah, pertanyaan yang di bawah jelaskan. Ya, berdasarkan teks yang dibuat tadi, coba kalian analisis kira-kira anak-anak yang banyak remaja yang sering
sering memanfaatkan waktu luangnya bermain internet seperti medsos, mencari informasi yang terupdate, lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan. Mengaplikasikan artinya mempraktikkannya dalam kehidupan. Misalnya, saya browsing cara menanam jagung yang baik dan benar. Ternyata menanam jagung yang baik dan benar itu gali tanahnya 5 meter, masukkan jagungnya langsung berbuah. Misalnya, nah jadi ini karena di sini dia mencari informasi di internet. Dampak positif atau negatif kalian jelaskan. Satu. Yang kedua, buka lebar berikutnya. Nah, ada banyak gambar. Ya kan? Gambar pertama itu ada anak sekolah bermain handphone, sepertinya mabar. Mabar ya kan? Mabar FF, Free Fire, Mobile Legends, Big Bang ya kan? Yang kedua itu apa? Ekspor dan impor, berarti di bidang perdagangan. Yang ketiga, nggak ada rambutnya anak punk, ya kan? Yang keempat, ada yang ngomong Zoom. Yang kelima, pertukaran. Nah, kira-kira perhatian, dari 5 gambar ini kan ada saya buat positif atau negatif. Pilih kalau dia positif, lalu kasih penjelasannya, kasih analisis kalian. Kenapa dia dikatakan positif? Bisa? Bisa? Ya, mereka dengar. Halo. Halo. Hai. Lagi halo. Hai. Biar lebih enak. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Itulah harusnya. Ya, jangan kayak nenek-nenek ya. Nenek-nenek sekarang masih semangat. Kalian kan masih semangat, masih muda. Ya, nah, udah paham kira-kira penjelasan saya tadi, Bapak tadi? Jangan. Oke, silakan bekerja. Oke, yang presentasi dapat dia besok. Ini nama kelompok kelas dua aja kan? Nama kelompok. Buat namanya, ada kolomnya kan? Nama kelompoknya siapa? Di sini, misalnya ya, nama kelompok Indonesia, ya kan? Begitu? Kalau bingung, jangan tanya kawan sebangku, nanti sesak napas. Tanya ke depan. Mana aja? Baca. Boleh tanya kemari ya. Mana jenang? Lah ininya nggak boleh sih. Ya, jawabannya. Kenapa dia dikatakan positif atau negatif? Kan? Ya, waktu banyak, silahkan berdiskusi. Bingung? Hah? Ini kan anak sekolah main lah, mikir.
jualan KSM nanti. Ya, nanti bawa emas. Ini buat jejak. Ambil yang positif aja dulu. Ya udah langkah aja. Besok kita ikut. Di bidang apa? Sekarang. Ya kan? Belajar psikologi ini dan kita masih bisa. Mari. Kemana berbuat? Ada yang udah selesai? Gak usah tahu-tahu. Santi Bintang siapa?
bilang kemarin yang jauh mana harus datang. Ya, nggak dapat pesawat mungkin dia. Kena rekam ini. Kena rekam. Oh, mungkin nanti saya masukkan ke Zoom ke akun YouTube saya, kalian bermain. Besok yang itu yang mana? Jenny. Besok kan dan kawan kalian yang pakai baju biasa kan besok KSN. Kan? Yang datang besok hanya kita lah yang pakai baju batik. Besok kamu pakai baju apa? Baju juga. Dan besok pakai baju juga. Ini peraturan di masuk apa? Jangan besok 6 ternyata jadi 5. Kan di sini ya mas. Aku panggil saya. Iya. Langsung main aja. Jadi itu sama si jam besok bagi saja. Oke, siap Ustaz. Siap Ustaz. Siap, 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 siap. Angkat tangannya. Mundur. 3, 2, 1, selesai. Mari. Mari kertasnya. Biar saya acak. Bukan sial ya, yang beruntung. Mari. Nanti juara 1 kali ya. Mau kan? Nah, nanti saya minta sama Ustaz Ikram. Karena kan semalam itu saya minta foto untuk dibuat jadi background kita di akun YouTube saya. Nah, Ustaznya datang dibuat menjadi gambar wallpapernya. Jadi begitu saya dibuka apa kita sebenarnya nggak foto kan? Video. Yang penting kamu lihat betapa jeleknya. Dan nanti akun YouTube saya. Nah, oke, sesuai dengan nama saya. Nanti ya saya usahakan saya minta dulu. Nah, dulu biar teman-teman kan. Oke, nah yang beruntung dapatkan tiket pesawat Arab Saudi. Yang beruntung DM. Negara
Lalu kita bahas globalisasi adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat dunia dalam skala yang besar. Titik. Globalisasi mempunyai dua dampak. Apa yang pertama? Positif. Dua, Negatif. baik atau Buruk. bagus atau tidak? Bagus. Salah satu dampak positifnya meningkatnya perdagangan, komunikasi internasional, pertukaran seni dan Budaya. oke, bisa kan? Oke, sekian materi kita untuk hari ini. Nah, untuk materi besok, ya masih ada sambungan dari globalisasi positif dan negatif. Hari ini membahas Positif. besok. Negatif. Ya, silakan baca-baca bukunya atau saya kirim nanti modulnya di dalam grup dan baca sedikit supaya bisa ada diskusinya. Bisa kan?